Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang apakah rasa itu masih ada meski kamu dan dia saat ini tanpa komunikasi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu memiliki koneksi, tetapi kamu mungkin mempunyai rasa sama dia dan kamu masih bertanya-tanya sebenarnya perasaan itu masih ada nggak sih di dia, walaupun saat ini kalian benar-benar lost kontak atau mungkin tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jika reading alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah rasa itu masih ada meski kamu dan dia tanpa komunikasi. Kita akan lihat prediksinya gimana sih gitu. Oke, jadi di sini kalau aku melihat mungkin hubungan kamu sama dia dulu cukup bahagia ya. Mungkin terlalu banyak kenangan indah, mungkin ada dari kamu beberapa teman-teman yang masih belum bisa melupakan atau move on dari seseorang ini gitu. Jadi walaupun saat ini kamu dan dia ini telah berpisah atau benar-benar sudah tidak ada lagi komunikasi, benar-benar lost kontak, benar-benar tidak ada seperti komunikasi hubungan lagi gitu ya. Tapi sebenarnya di sini yang aku lihat, dia masih berharap bisa balikan sama kamu lagi. Karena yang di sini ada harapan, masih ada kesempatan untuk dia. Karena yang aku lihat, rasa sayang antara kamu dan dia ini masih besar. Jadi sebenarnya tanpa kamu atau mungkin tidak komunikasi atau benar-benar lost kontak dari kamu, dia benar-benar merasa kehilangan saat ini gitu. Dia merasa benar-benar sedih karena mungkin dia tidak menyangka bahwa akan seperti ini gitu. Jadi mungkin awalnya hubungan kamu dan dia itu benar-benar baik banget gitu, romantis banget, bahagia banget, tetapi yang saat ini terjadi malah kebalikan dari semua yang pernah terjadi gitu. Jadi dia kayak masih kurang yakin gitu, kurang percaya bahwa ini yang akan terjadi akhirnya gitu. Karena harapan, keinginan untuk sama kamu di sini masih besar. Karena rasa itu masih ada. Gitu. Jadi di sini dia kayak memang ya sebenarnya sih setelah berpisah atau mungkin tidak ada komunikasi lagi sama kamu, dia merasa masih memikirkan kamu di sini ya. Karena yang aku lihat dia masih merasa benar-benar sangat sedih gitu atas keputusan yang terjadi saat ini gitu. Mungkin aku juga nggak tahu ya apa masalah dari hubungan kalian sehingga kalian memutuskan untuk pergi satu sama lain. Padahal perasaan kalian sama-sama besar, padahal rasa sayang itu masih sama-sama ada, padahal harapan untuk pada hubungan yang lebih baik di sini masih ada gitu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin membuat kalian ada sering terjadi konflik atau permasalahan di dalam hubungan. Jadi sehingga itu yang membuat kalian untuk memutuskan berpisah karena mungkin kamu dan dia merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di hubungan kalian. Karena ya di dalam hubungan itu pasti akan ada konflik, pasti akan ada permasalahan, pasti akan ada perdebatan. Cuma ya itu tadi ya teman-teman, semakin lama kita di dalam hubungan, semakin lama kita menjalin hubungan, bagaimana kita semakin kuat untuk saling menguatkan, untuk saling bersatu gitu, bukan malah untuk saling berjauhan seperti saat ini contohnya. Karena dalam hubungan itu memang bukan karena cinta atau kasih sayang aja yang harus ada, tetapi komitmen atau mungkin kekuatan di dalam hubungan itu harus ada gitu. Jadi percuma kalau kalian di dalam hubungan menjalin hubungan tetapi hanya cinta dan sayang saja, tetapi kalian tidak bisa kuat atau dalam menghadapi konflik atau permasalahan di sini kalian satu sama lain menyerah. Tidak mencoba untuk mencari akar permasalahan dari setiap konflik atau perdebatan yang kalian
rasakan gitu ya. Jadi meskipun saat ini kamu dan dia ini sudah selesai hubungannya, meskipun benar-benar tidak ada komunikasi, benar-benar saat ini lost kontak, tetapi dia masih sering memikirkan kamu dan masih berharap bisa untuk sama-sama kembali ya. Karena rasa sayang itu seperti yang kamu rasakan masih besar. Jadi dia masih sering memikirkan kamu. Dia yang aku tahu perasaannya masih sangat besar sama kamu. Dan di sini yang aku lihat dia juga nggak bisa melupakan semua kenangan indah saat sama kamu. Dia masih sering memikirkan kamu dan selalu mencari cara bagaimana hubungan kalian bisa balikan lagi. Jadi kayak berpikirlah gitu ya, ingin kembali tetapi malu atau takut. Tetapi jika tidak kembali dia selalu memikirkan kamu gitu. Walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan atau kamu sudah memiliki pasangan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak bilang, tapi dia sudah move on, dia sudah memiliki pasangan. Jadi yang aku tahu, mungkin ada rasa itu sama pasangan dia saat ini ya, tetapi dia masih belum bisa melupakan semua yang ada sama kamu gitu. Jadi mungkin dia mencoba untuk menjalani hidupnya tanpa kamu. Tetapi semakin dia mencoba melawan perasaan itu, mencoba untuk melupakan kamu, atau mencoba untuk sedikit-sedikit move on ya dari kamu ya. Karena mungkin dia berpikir kamu tidak akan pernah mau kembali lagi sama dia, atau mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk kembali sama dia. Mungkin kalian karena posisi ya, karena kalian sudah move on dan memiliki pasangan masing-masing. Dia masih ada pikiran seperti itu, tetapi dia masih terus berharap. Semakin dia melupakan, semakin kuat juga dia terus memikirkan kamu. Karena di sini aku lihat dia benar-benar kayak ngerasa takut ya gagal untuk kedua kalinya karena sikap dia, karena perasaan dia ke kamu yang masih besar gitu. Ya mungkin saat dia menjalin hubungan baru tidak seperti yang dia rasakan saat sama kamu. Rasa bahagia yang kamu berikan begitu banyak membuat dia benar-benar tidak bisa sampai saat ini pun melupakan kamu. Jadi sebenarnya ya namanya orang udah lama di dalam hubungan, menjalin hubungan sama kita. Terus tiba-tiba dia disuruh untuk bangkit tanpa kita. Jadi sama saja dia kayak berjalan dengan satu kaki gitu. Yang tadinya dia bahagia bisa berlari-lari, tetapi saat ini dia harus berjalan dengan satu kaki. Jadi seperti itu yang dia rasakan saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya ada lah ya, kalau aku lihat di sini kayak keinginan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Karena yang aku lihat keinginan untuk kembali itu sangat besar. Meskipun di sini dia benar-benar sedang kayak berpikir, sedang kayak merasa mustahil lah gitu ya untuk kembali, karena posisi ya bisa dibilang ya, karena kalian sudah memiliki pasangan, atau mungkin posisinya kamu yang mungkin memutuskan hubungan sehingga dia takut untuk memulai kembali karena takut ditolak gitu, takut direndahkan atau mungkin diremehkan oleh kamu gitu. Jadi saat ini pun yang aku lihat dia dengan versi yang egois, mungkin dia dengan versi yang tadinya pemarah atau mungkin keras kepala. Di sini dia berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan versi yang terbaik. Walaupun yang aku menurut sini kemungkinan besar ya tidak mungkin, karena sifat manusia itu kalau dari awal sudah seperti itu ya sulit untuk merubahnya. Walaupun sekuat apapun dia merubah dirinya menjadi versi yang terbaik, ya akan sulit gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa dia dengan egoisnya, dia dengan amarahnya, dia dengan keras kepalanya, dan dengan gengsinya, mungkin yang membuat kamu tidak ingin bertahan di hubungan ini, atau mungkin yang membuat kamu tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Karena mungkin semakin kesini kamu merasa hubungan ini toksik bagi kamu gitu. Makanya di sini dia kayak merasa, dia sadar gitu bahwa hancurnya hubungan ini, gagalnya hubungan ini karena sikap dan perilaku dia sebenarnya gitu. Tetapi dia juga masih bingung, apakah karena sikap itu kamu menjauhi dia dan meminta untuk memutuskan hubungan ini, apakah malah sebaliknya gitu. Jadi kayak dia sadar sih dengan sikap dia yang mungkin membuat kamu benar-benar drop ya di dalam hubungan, membuat kamu merasa gak mau melanjutkan gitu. Dia sadar, makanya di sini dia ingin merubah dengan versi yang terbaik gitu. Dan ada kemungkinan besar
dia akan menghubungi dan mengajak kamu untuk menjalin hubungan kembali. Tetapi memang waktu atau prosesnya saja yang masih belum tepat gitu. Karena di sini yang aku lihat, dia sudah mencoba mencari penyembuhan dari diri kamu. Yang aku lihat, dia sudah pergi dari kehidupan kamu, dia mencari seseorang pengganti kamu. Tetapi kenyataannya seseorang itu tidak seperti yang dia inginkan atau yang dia harapkan. Makanya di sini ada keinginan atau mungkin kayak pengen banget gitu ketemu kamu, pengen banget komunikasi kamu. Jadi mungkin kalau dia yang memblokir kontak kamu atau mungkin dia yang pergi tiba-tiba dari kehidupan kamu, kemungkinan besar dia akan membuka blokiran dan akan menghubungi kamu kembali. Karena yang aku lihat, dia akan hadir dengan versi yang terbaik. Ya mudah-mudahan ya versi terbaiknya bisa bertahan sampai lama. Dan mudah-mudahan kamu yang masih berharap pada seseorang ini atau terkoneksi sama kamu dulu, kamu dan dia bisa sama-sama bersatu kembali. Karena rasa sayang itu masih sama-sama besar dan masih sama-sama ada. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ternyata rasa dia masih besar, sama seperti yang kamu rasakan. Meskipun kalian benar-benar lost kontak atau komunikasi, meskipun saat ini kalian sudah menjalani hidup masing-masing, tapi dia masih sering kayak memikirkan atau mungkin masih sering ingat sama semua kebahagiaan yang kamu berikan. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu kayak berpikir gak mungkin lah gitu. Apalagi saat ini sudah memiliki pasangan masing-masing dan kamu juga kayak merasa janganlah gitu ya. Kamu sudah move on dari dia, kamu sudah belajar untuk hidup tanpa dia. Ya namanya takdir atau jodoh ya teman-teman, kita tidak ada yang tahu gitu. Jadi walaupun sebesar apapun, sekuat apapun kamu berusaha untuk menghindari jodoh atau takdir kamu, itu pasti akan hadir menghampiri kamu gitu. Jadi kalau memang dia dipilihkan jodoh untuk kamu, mau bagaimanapun, mau dimanapun, mau posisinya bagaimanapun, dia akan hadir sebagai jodoh kamu. Tetapi kalau memang dia bukan jodoh kamu, mau bagaimanapun usaha kamu, mau bagaimanapun perjuangan kamu dan pertahanan kamu, kalau memang dia bukan jodoh kamu, dia akan pergi dari kehidupan kamu. Jadi intinya saat ini jalani saja prosesnya, nikmati semua prosesnya, ikhlaskan semua yang terjadi dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kamu juga nggak bisa untuk menuntut banyak ya tentang kehidupan kamu atau mungkin semua yang saat ini terjadi. Ya mudah-mudahan kalau memang dia kembali atau mungkin saat ini dia sudah kembali dengan versi yang terbaik, dia akan terus menjadi versi yang terbaik untuk kamu. Dia akan tetap sayang sama kamu dan dia tetap akan memperjuangkan hubungan kalian. Karena mencari seseorang yang bertahan atau mungkin mencari seseorang yang masih bertahan dengan kasih sayang atau mungkin rasa cinta itu sangat susah ya, sangat berat ya. Jadi makanya di sini jika memang ada orang yang masih bucin atau mungkin cinta banget sama kamu ataupun sayang banget sama kamu, tetapi kalian tidak tahu permasalahan kalian, inti permasalahan kalian di mana yang membuat hubungan kalian ini berpisah. Untuk dicoba kenapa tidak gitu? Karena yang aku lihat seseorang ini bisa dibilang mau merubah hidupnya, mau merubah dirinya, mau berubah pribadinya dengan yang lebih baik demi kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki beberapa teman-teman yang memiliki koneksi tadinya lost kontak, tetapi saat ini atau akhir-akhir ini sudah komunikasinya baik. Dia hadir dengan versi yang terbaik dan dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dan ingin memperbaiki hubungan kalian. Sebelum memutuskan, kembali lagi dengan pemikiran yang lebih baik, dengan kepala dingin dan dengan tenang. Ya, jika memang kamu masih bingung untuk memutuskan langkah apa yang kamu ambil, berdoa dan yakin, serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Ya mudah-mudahan dia hadir dengan versi yang benar-benar terbaik untuk kamu ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi saya perlu ingatkan ya, energi ini banyak orang. Jadi kalau nggak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu. Di sini kita akan lihat untuk 3 kartu ya, cenderung ya, tetapi bisa untuk zodiak lainnya kartu lagi.
Jadi bisa untuk zodiak lainnya. Di sini kita akan lihat 3 zodiak yang cocok untuk karakter atau mungkin untuk pembacaan kita hari ini. Tapi bisa untuk zodiak lainnya ya. Di sini ada Pisces, terus ada Leo, sama ada Sagittarius ya. Jadi ada Pisces, Leo, dan Sagittarius. Tetapi bisa untuk zodiak lainnya, tapi lebih cenderung 3 zodiak itu ya. Kurang lebih seperti inilah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.